masih lebih dalam lagi bersama Tuhan. Mari saudara, karena hanya Engkau Tuhan yang mengerti hati kita. Haleluya. Dari awal, haleluya. Katakan ini saudara, siapa yang mencintai Yesus luar biasa? Angkat tangannya.
memberi yang terbaik bagimu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang luar biasa, penuh mujizat. Haleluya. Dan iya, Kau luar biasa. Kau iya dan amin Tuhan. Engkau luar biasa. Yang berharap kepadamu Tuhan tidaklah sia-sia. Jadi saudara jangan lupa berharap kepada Tuhan dan berdoa selalu. Tuhan begitu dahsyat. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata. Biarlah yang datang dengan susah hati bisa pulang dengan gembira. Bebannya terangkat karena Yesus kita luar biasa. Haleluya. Umat percaya mengatakan amin. Berilah bayan kasih sama teman sebabku. Ya, nggak boleh salaman soalnya gitu. Pokoknya sih salaman ya saudara. Kapan ya ini haleluya berakhir? Oke, karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita puji Dia. Haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dengan jiwa dan
Tuhan selalu stay, selalu ada untuk kita. Kadang-kadang kita cari kekuatan diri kita sendiri, saudara. Ya, Allah yang luar biasa, saudara. Haleluya. Luar biasa, Tuhan begitu baik. Mari kita tenangkan diri kita. Saya udah menggebu-gebu, saudara ya. Aduh, udah lama nih nggak bersama saudara ya. Kangen sekali. Saudara juga kangen ya. Betul. Rasanya ada yang benar firman Tuhan kalau kita juga bersama kayak bara yang mati. Tapi kalau kita bersama, baranya menyala terus. Selalu setia ya sama Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan kasih kendor buat Tuhan. Kencang terus. Haleluya. Saat aku masuk ke hadirat, aku mau persembahkan diriku Tuhan. Gak ada yang lain aku persembahkan, hanya kepadamu Yesus. Aku masuk ke hadiratmu, membawa sesaat ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Olehku layakanku
manusia yang tidak memiliki harapan, tetapi Engkau melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah mengubah kami menjadi manusia-manusia yang memiliki pengharapan akan janji kekekalan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami saat ini, kami rindu Roh Kudus Allah menjamah setiap kami, sehingga kami mengalami sesuatu hal yang luar biasa bersama hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami saat ini akan mempersiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Allah jamah setiap hati kami, sehingga kami memiliki hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama bisa memulai buat ibadah offline kita. Kalau selama ini kita beribadah melalui media YouTube yang setiap hari Minggu diupload di YouTube dan kita nonton di situ, ya. Dan saat ini kita mengawali ibadah offline ini juga kita tetap secara tatap muka hadir secara langsung, khususnya bagi setiap jemaat yang sudah divaksin paling tidak minimal 1 kali, ya. Dan juga kita boleh saksikan melalui channel YouTube GSJ Anafiri, melalui acara ibadah live streaming juga masih bisa kita lakukan untuk mengakomodir buat jemaat Tuhan yang saat ini mungkin belum divaksin, sehingga mereka bisa mengikuti ibadah di rumah, ya. Baik, lebih senang offline atau online nih, ya? Ya, kalau offline kita bisa saling ketemu, ya, walaupun kita tidak bisa saling berjabat tangan, ya, karena memang keadaan, tetapi paling enggak kita bisa tahu perubahan-perubahan apa yang kita lihat hari ini. Dulu waktu kita mulai tidak ada ibadah offline, saya lihat kamu masih nampak kurusan gitu kan. Kok sekarang setelah ketemu sudah nampak gemuk gitu kan. Ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin setelah kita sekian lama tidak bertemu, mungkin kita akan melihat orang-orang yang dulu waktu kita tidak bertemu dengan jeda waktu beberapa lama ini, kita begitu ketemu ada yang berubah, ya. Yang rambutnya dulu gitu ada yang berubah putih gitu kan. Semuanya mengalami sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa. Hari ini tadi pujian luar biasa bahwa oleh kuasa darah Tuhan, Tuhan itu mengubah hidup kita menjadi manusia ataupun ciptaan yang baru. Manusia di mana awalnya adalah manusia yang jatuh di dalam dosa, oleh karena perbuatan dosa itu manusia terhilang dari kehendak ataupun kemuliaan Tuhan, yaitu terusir dari Taman Eden, taman yang disediakan Allah yang seharusnya dikelola oleh manusia. Akhirnya oleh karena dosa manusia harus diusir dari Taman Eden. Begitu juga ketika dosa itu ada di dalam diri manusia, ketika manusia jatuh di dalam dosa dan tidak kembali pada sebuah kehidupan kebenaran, sama. Sebenarnya kita saat ini sudah memiliki tempat bagian di dalam kerajaan surga, tetapi ketika perbuatan dosa menguasai kita dan kita tidak kembali kepada sebuah kehidupan kebenaran, sama, kita akan terusir dari sebuah kekekalan ini. Hukum itu masih tetap terjadi sampai sekarang. Ketika kita saat ini dalam keadaan hidup benar, kita setia kepada Tuhan, maka kita sebenarnya sedang ada di dalam Taman Eden itu sendiri. Masih ada di dalam, masih ada dalam surga Tuhan, karena kita pada posisi hidup benar. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa dan tidak kembali pada sebuah kehidupan benar, apa yang terjadi? Sama, kita akan terusir dari kekekalan hidup. Saat ini saya akan berbicara di dalam firman Tuhan, hidup yang berubah, ya. Hidup yang berubah, bukan hidup yang diubahkan, tetapi hidup yang berubah. Hidup manusia sama halnya dengan sebuah keadaan dan lingkungan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang terjadi, seperti saya tadi awalnya bilang. Mungkin ketika kita oleh karena masa COVID-19 ini, pandemi ini masih terjadi, kita dipisahkan oleh COVID-19 sehingga kita ibadah secara online. Apa yang terjadi? Begitu hari ini kita memulai buat ibadah offline, apa yang terjadi? Kita bisa melihat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, ada yang mengembang ke atas ke bawah, ada yang mengembang ke samping ke kanan, ada yang perutnya makin buncit, ada yang perutnya makin mengalami sebuah perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin di antara jemaat Tuhan waktu tidak hadir di ibadah offline, anak saya masih kecil banget, ya.
masih kecil. Tapi hari ini begitu ketemu dia sudah segede itu, ya, udah gede, udah bisa aktivitas, udah bisa berdoa, sudah bisa nyanyi, ya semuanya sudah bisa. Jadi bagi jemaat Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup yang berubah, tidak stagnan pada satu posisi dan keadaan, tetapi mengalami perubahan dan perubahan. Ya. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan tema ini, berkaitan dengan seorang raja yang namanya Uzia. Raja Uzia adalah raja kerajaan Yehuda. Ya. Raja Uzia adalah raja kerajaan Yehuda, anak dari Raja Amazia dan ibunya bernama Yekolya. Uzia pada umur 16 tahun telah diangkat menjadi raja untuk menggantikan Amazia. Coba, anak 16 tahun sudah jadi raja. Atau mungkin kalau di model republik itu ibaratnya anak 16 tahun sudah jadi presiden. Tetapi karena ini sistem kerajaan, maka kita melihat bahwa anak 16 tahun itu ketika dia menjadi garis keturunan dari seorang raja, maka dia berhak untuk menggantikan posisi orang tuanya. Ya, jadi kalau kerajaan itu kan turun temurun, maka sangat susah sekali bagi seorang raja kalau tidak punya keturunan. Makanya raja itu selalu identik dengan punya ratu, ya, ratu dan juga punya selir. Kenapa? Semuanya untuk antisipasi ketika seorang ratu tidak memiliki keturunan, dia bisa mengambil dari selir. Itu untuk meneruskan, yaitu tahta daripada orang tuanya. Nanti anaknya ini setelah meninggal, anaknya meninggal sampai ke bawah terus. Karena kerajaan harus tarik itu, kecuali terjadi sebuah pemberontakan. Ya. Ketika terjadi sebuah pemberontakan, maka raja yang berkedudukan ini dikalahkan, maka bisa diganti oleh garis keturunan yang berbeda. Itu pun garis keturunan yang berbeda ketika naik tahta, dia juga akan sama. Dia akan melanjutkan kedudukan itu pada anaknya, dan anaknya sampai cucu cicit seterusnya. Raja Uzia adalah raja yang pada saat itu baru 16 tahun diangkat untuk menjadi seorang raja. 16 tahun itu ibaratnya masih kelas 2 SMP ya? Udah mulai SMA ya? Iya, SMA ya. Sekolah menengah atas. Jadi sebenarnya secara pemikiran juga sudah mulai mengarah kepada sebuah kedewasaan, sudah bisa ya. 16 tahun, apalagi kalau udah masuk 17 tahun kan, masa perubahan dari remaja menjadi dewasa. Nah, ketika anak 16 tahun Uzia ini diangkat menjadi raja, oleh karena apa? Karena Amazia pada saat itu dia harus mangkat ataupun meninggal, maka Uzia sebagai anak, mungkin dari anak-anak Amazia mungkin hanya Uzia yang mungkin laki-laki ataupun yang lain tidak tepat untuk menggantikan, maka Uzia yang dijadikan untuk menggantikan dia. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam diri Uzia sebagai seorang raja yang masih muda, apa yang terjadi dalam dirinya? Ada sebuah perubahan yang terjadi di sini. Seorang anak yang mungkin pada masa itu seharusnya masih maunya menikmati kehidupannya sebagai anak-anak remaja, dia harus diperhadapkan sebuah keadaan yang berbeda. Ketika orang tuanya meninggal, dia harus menjadi seorang raja. Jadi dia harus memikirkan negara. Tidak lagi main game online dulu. Coba kalau Uzia hidup di zaman sekarang, saya nggak tahu itu. Mobile Legends itu mungkin dia mainin aja. Kerajaan mah masa bodoh, yang penting dia jadi raja, duduk di tahtanya main gadget terus. Tetapi tidak, di usia 16 tahun dia harus diperhadapkan pada sebuah kedudukan yang menuntut dia harus bersikap adil, memikirkan kesejahteraan rakyat, bagaimana supaya bangsanya maju, negaranya maju, harus diperhadapkan pada anak umur 16 tahun. Kita aja yang mungkin udah mulai tua, jabatan nggak ada gitu kan, ya. Tetapi ini anak 16 tahun. Coba, masa sekarang juga jangan berpikir, masa sekarang banyak anak-anak umur 16 tahun mereka sudah bisa menjadi seorang, bahkan ada yang menjadi miliarder baru 16 tahun. Ya. Baru anak-anak itu sudah menjadi seorang jutawan dan lain sebagainya.
Kalau jutawan itu sekarang ini sudah lumrah ya saya pikir. Karena apa? Karena gaji UMR aja sudah 4 juta ya. Tetapi miliarder banyak sekali. Uzia adalah seorang raja yang hidupnya mengalami sebuah perubahan. Ya. Kehidupan yang berubah adalah kehidupan yang berbeda. Jadi kehidupan yang berubah itu adalah sebuah kehidupan yang berbeda. Yang hari ini seperti ini, besok kita tidak pernah tahu. Siapa pernah menyangka COVID-19 ini mengubah semua keadaan manusia, mengubah tatanan dan juga hal-hal sosial yang harus kita lakukan. Makanya BL cuma bisa perintahkan apa? Saling melambaikan tangan. Wah, sudah kayak artis gitu kan. Artis papan atas lambaikan tangan gitu kan. Kenapa? Karena untuk bersalaman sekarang harus ada batasan yang tidak bisa dilakukan. Hari ini kita tidak bisa, saya sehat, saya sudah divaksin, betul. Kita sehat, kita sudah divaksin. Tetapi kita tidak pernah tahu kita tadi bersinggungan dengan siapa saja orang-orang di luar sana. Kita kebal, tidak mengalami dampak apa-apa ketika bersinggungan dengan orang-orang yang mengalami COVID ataupun terpapar COVID-19. Tetapi ketika itu mungkin melekat dalam diri kita karena kita se-hello sama mereka sampai wah peluk-peluk gini, kita masuk ke sini, ya. Akhirnya apa? Kita bersentuhan sama yang lain, bisa jadi orang lain terpapar kita. Makanya hari ini kita harus betul-betul menghadapi sebuah tatanan kehidupan yang berubah, yang tidak sama di tahun 2019 dengan 2021. 2019 kita masih santai, masih bisa mengadakan kegiatan ibadah secara langsung. Tetapi memasuki tahun 2020 di bulan apa itu? Kita sudah harus mulai menerapkan protokol kesehatan. Saat ini keadaan berbeda. Sama halnya bahwa Uzia di mana dia mungkin 16 tahun pada awalnya dia sebagai anak yang biasa-biasa aja, dia tidak pernah berpikir apa yang akan dia lakukan ataupun mungkin dia pokoknya senang dengan sebuah kegiatan permainan yang dia lakukan. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, kan orang tua meninggal kan nggak bisa direncanakan. Ya, lagi santai-santai orang tua bisa meninggal. Karena dia sebagai garis keturunan raja, begitu orang tuanya meninggal, walaupun dia mungkin harusnya masih senang-senang bermain, dia harus menggantikan posisi. Berubah dia dari seorang yang harus memikirkan diri sendiri, karena hampir rata-rata anak-anak remaja itu lebih egois, mementingkan diri sendiri, ya. Tetapi pada saat itu begitu orang tuanya mati, keadaan berubah. Dia harus berpikir untuk rakyat dan bangsanya. Dia menjadi orang yang mungkin dia masih menempuh sebuah pendidikan, ya. Apa yang diperhadapkan? Dia harus duduk di tahta kerajaan. Berubah kehidupan Uzia di masa umur 16 tahun. Tetapi di sini saya akan menyoroti dua perubahan yang terjadi pada diri Uzia. Ya, ini kita ambil sebagai Alkitabnya itu 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Kita tidak perlu baca. Itu referensi khotbah saya kalau kita baca semakin lama nanti, karena kita harus punya batasan waktu untuk ibadah di masa Covid ini. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 23. Di situ terdapat dua perubahan yang terjadi pada diri Uzia. Ya. Yang pertama, perubahan keadaan. Ya, perubahan keadaan itu di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Saya akan bacakan 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dari ayat ini sebuah keadaan berubah pada diri Uzia. Bagaimana dia sebagai seorang anak kecil tiba-tiba menjadi seorang raja, tetapi dia harus memikirkan sebuah keadaan bangsa dan rakyatnya. Maka di situ dia butuh Tuhan untuk melakukan perkara ajaib sehingga di dalam pemerintahannya berhasil. Keadaan itu adalah berbicara tentang situasi lingkungan sekitar kehidupan kita. Keadaan itu berbicara tentang hal-hal yang ada di lahiriah kita, di luar kita. Ya.
Mungkin kita bisa lihat keadaan contohnya, ya seperti masa-masa COVID-19 ini. Tadi WL bertanya kapan ya berakhir. Ternyata di dalam berita bahwa negara harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Berarti dengan demikian kita tidak bisa, ataupun manusia tidak bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Negara semuanya sudah mempersiapkan diri untuk mengumumkan bahwa manusia harus berdampingan dengan COVID-19. Tetapi dengan vaksin, makanya bagi jemaat yang sudah vaksin, yang baru 1 atau 2, usahakan semua, kalau mungkin ada keluarganya, saudaranya, sanak familinya yang saat ini mungkin tidak mau divaksin dengan alasan banyak sekali. Ya, kalau kita dengar banyak sekali orang beralasan tidak mau divaksin karena sebuah kasus peristiwa begini-begini. Ada banyak orang Kristen tidak mau divaksin oleh karena apa? Katanya ada chipnya, ada 6-6-nya. Banyak orang yang berpikir seperti itu sehingga mereka tidak mau divaksin. Tetapi saya mau harapkan kepada jemaat Tuhan yang mungkin punya saudara, sampaikan sebuah hal kepada mereka supaya mereka divaksin, ya, supaya mengalami kekebalan. Sebab ketika di bangsa Indonesia bisa mencapai sekitar 70-80%, ya, orang-orang yang divaksin di Indonesia sudah sampai segitu. 80 penduduk Indonesia 80% bisa divaksin. Itu sebenarnya kekuatan daripada virus ini kalau tidak mengalami apa namanya? Berubah dari kalau tidak mengalami mutasi, COVID ini bisa kekuatannya turun karena orang sudah semakin kebal, ya, turun. Jadi medianya dia untuk berkembang biak itu sudah gak ada. Dia akan mengalami penurunan kalau bisa 80%. Sekarang diperkirakan yang sudah divaksin baru 100 juta dari 200 sekian juta orang penduduk Indonesia, baru 100 juta. Dorong semuanya. Saya bukan sedang mengkampanyekan program pemerintah, tetapi ini penting sekali kita harus lakukan. Baik. Perubahan sebuah keadaan yang terjadi pada diri Uzia adalah di mana dia selalu berhasil. Berhasil ini berbicara tentang finansial juga di dalam kerajaannya, tetapi juga dilihat bagaimana dia ketika berperang menghadapi bangsa-bangsa, dia selalu berhasil dan mengalami kemenangan. Siapa di dalam kehidupan manusia yang keadaannya nggak mau berubah dari miskin menjadi kaya? Ini sebuah keadaan, bicara miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin juga keadaan. Setiap manusia pasti mengharapkan perubahan di dalam kehidupannya. Apa? Menjadi tidak berhasil menjadi berhasil. Dari yang tidak berhasil menjadi berhasil, dari yang miskin menjadi kaya. Tidak ada orang yang aku mau mengubah nasibku untuk menjadi miskin, tidak ada. Karena untuk mengubah nasib miskin itu santai saja, ongkang-ongkang saja, pasti dari keturutan. Betul? Ketika kita santai nggak ngapa-ngapain pasti keturutan. Tetapi kalau kita mau mengubah miskin menjadi kaya, kau harus banting tulang, harus memeras pikiran kita untuk memikirkan bagaimana menjadi orang sukses. Uzia untuk mencapai keberhasilan juga ada seorang mentor, yaitu Zakaria. Zakaria mementori kehidupan Uzia. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada Nabi Zakaria untuk mementori Uzia di masa 16 tahun. Bisa jadi dia suka-suka dia. 16 tahun masa mencari identitas diri, sama dengan anak-anak remaja zaman sekarang, di mana mereka mulai akil balik adalah masa-masa mencari identitas diri. Mau diakui oleh lawan jenis, mau diakui oleh orang lain. Tetapi oleh karena dimentori Zakaria, maka setiap kali mungkin Uzia mau melakukan sebuah kesalahan, di situ Zakaria akan mengingatkan, nggak boleh. Zakaria mau Uzia mau melakukan sebuah kejahatan, tidak boleh, itu salah. Keadaan yang berubah pada diri Uzia, di mana dia tiba-tiba menjadi seorang raja,
Di dalam kehidupan manusia juga keadaannya akan berubah. Kita yang dulu bayi sekarang sudah berubah menjadi dewasa. Sudah menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya menjadi semakin kakek nenek, opung, sampai akhirnya meninggal. Itulah kehidupan manusia, hidup yang berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang berbeda. Jadi saat ini di dalam kehidupan kita bisa melihat bagaimana Uzia di masa umur 16 tahun dia keadaannya sudah berbeda. Dirinya mengalami perubahan yang luar biasa. Dari seorang anak yang mungkin awalnya senang-senang, dia harus mulai berpikir tentang negara, tentang bangsa, tentang kerajaan dan rakyat. Ya. Karena anak-anak seperti itu biasanya kan masih dipikirkan orang tua. Coba di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya mungkin umur 16 tahun, apakah dia yang memikirkan ekonomi keluarga? Bukan, pasti orang tua yang memikirkan. Dia itu masih mintanya apa? Minta, iya kan? Mau berangkat sekolah, minta. Itu adalah anak-anak umur segitu. Tetapi Uzia sudah harus berpikir, bagaimana orang-orang di kerajaanku cukup, bagaimana bangsaku berhasil, bagaimana bangsaku maju, kerajaanku maju. Jadi di dalam kehidupan manusia juga sama. Yang pertama adalah hidup yang berubah, itu yang pertama adalah keadaan kita. Engkau bisa melihat keadaan kita, keadaan ibu bapak jemaat Tuhan sama. Apa yang berubah? Sama halnya, kita nggak pernah nyangka COVID-19 mengubah keadaan kita. Ekonomi kita mungkin mengalami perubahan oleh karena COVID-19. Yang awalnya kita mungkin secara finansial begitu luar biasa, tetapi di masa COVID-19 ini agak mengalami sebuah, ya kalaupun untuk apa itu agak seret dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, belajar dari ini di Uzia. Ketika Uzia melibatkan Allah di dalam kehidupannya, mencari Allah di masa kehidupannya, apa yang terjadi? Mau COVID, mau apapun, Tuhan bisa mengubah keadaan kita dari yang gagal menjadi berhasil. Dari yang mungkin mengalami banyak sekali masalah, kita akan mengalami sebuah kemenangan-kemenangan. Itu bisa terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, hidup yang berubah berdasarkan dari biografi ataupun kehidupan daripada Uzia. Yang kedua yang berubah pada diri Uzia adalah perilaku. Perilaku itu berbicara tentang tabiat, moral, dan sikap yang itu muncul dari dalam diri seseorang yang tampil di dalam fisik manusia. Perilaku yang tadi cuma keadaan lebih cenderung pada sekitarnya, ya, sekitar lingkungan, seperti miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin, ataupun dulu orang seorang seperti ini tahu-tahu sekarang mengalami kebangkrutan. Itu adalah keadaan. Dulu kita hidup bebas, tidak perlu pakai masker, sekarang ibadah pakai masker. Ya. Dulu kita bisa jabatan tangan, sekarang tidak bisa jabatan tangan. Itu adalah bicara keadaan. Tetapi sekarang adalah bicara perilaku. Perilaku adalah berbicara tentang tabiat, moral, sikap diri seseorang yang diakibatkan oleh karena berubahnya isi di dalam diri manusia. Isi di dalam diri manusia, dalamnya manusia yang mengalami perubahan. Itu adalah bicara tentang perilaku. Kita bisa melihat bahwa kita baca di dalam ayat 2 Tawarik 26 ayat 16. Saya akan bacakan. Ini Uzia yang berhasil berubah menjadi seperti apa. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sebuah keadaan yang berbeda. Di umur 16 tahun dia diangkat menjadi seorang raja di bawah mentor seorang nabi namanya Zakaria. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tetapi keberhasilan yang Tuhan berikan di dalam usaha Uzia mengubah kehidupannya menjadi raja yang tinggi hati. Itulah perilaku daripada Nabi Uzia yang mengalami perubahan.
Itu terjadi nggak pada manusia modern? Terjadi, perilakunya mengalami perubahan. Keadaannya berubah, perilakunya berubah, seringkali seperti itu. Keadaannya berubah, dari miskin menjadi kaya. OKB, orang kaya baru. Aduh, itu perilakunya sudah berubah. Yang dulu jalan aja nunduk karena malu, sekarang sudah dongak. Wow, sambil digini kanan, ngicring apa? Gelangnya terlalu banyak gitu. Kalungnya dikeluarkan semuanya, antingnya mungkin seperti ban pelek mobil lah itu, dia pakai semuanya. Ya. Kalau ngomong sudah hal-hal yang kayaknya wow sekali, tasnya yang mereknya itu udah keren-keren. Perilakunya mengalami perubahan oleh karena apa? Terjadi perubahan keadaan. Keadaannya dulu kekurangan, karena sekarang berubah menjadi kaya. Itu kalau orang bilang ketepatan masa lalu bisa diaplikasikan melalui dendam masa sekarang. Apa yang terjadi? Dulu nggak bisa apa-apa karena memang keadaannya, tapi sekarang dia bisa apa-apa, makanya langsung hajar semua sampai rumahnya penuh dengan barang-barang yang nggak perlu, tancap aja demi semata-mata supaya dilihat oleh orang. Perilaku itu mengalami perubahan oleh karena keadaannya mengalami perubahan. Dulu yang dongak sekarang menjadi nunduk. Karena apa? Keadaannya berubah. Dulu kaya sekarang menjadi miskin ataupun bangkrut. Jadi nunduk. Bapak dulu yang itu ya. Wah, sekarang sudah gak berani lagi tanya. Kenapa? Keadaannya, perilakunya sudah berubah. Dulu menjadi seorang yang begitu angkuh, sombong oleh karena keadaannya. Dia orang yang berani. Tapi ketika dia mengalami kebangkrutan, perilakunya berubah. Tapi juga tidak semua orang, ada juga miskin sombong, ya. Sebenarnya saya mau sampaikan, sombong itu bukan karena kaya. Sombong itu tidak karena kaya. Orang kaya itu enggak sombong. Sombong itu sebenarnya semua orang berpotensi sombong. Orang sombong adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain, itulah sombong. Orang sombong itu orang yang tidak bisa menghargai orang lain, merasa dirinya paling berharga, itulah sombong. Jadi kalau seandainya orang kaya itu pasti sombong, itu pikiran yang keliru. Enggak, orang miskin juga banyak sombong. Orang kaya itu tidak sombong. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Uzia di masa dia mengalami kehidupannya berhasil kalau nanti ibu bapak jemaat Tuhan baca di dalam ayat dari 1 sampai seterusnya itu, kita bisa melihat keberhasilan Uzia melawan ini, melawan bangsa ini, selalu berhasil. Tapi ternyata keberhasilan itu mengubah perilaku. Banyak juga orang-orang zaman sekarang karena dia berhasil di dalam finansial ataupun ekonominya, mengubah perilakunya. Dulu menjadi seorang yang baik, dulu menjadi seorang yang luar biasa, perilakunya sekarang berubah oleh karena apa? Dia menjadi orang yang berhasil. Tabiat manusia bisa mengalami. Dulu seorang baik, dia menjadi jahat, tetapi bisa timbal balik perilakunya juga. Dulu jahat bisa menjadi baik. Itulah perubahan. Perilaku itu seperti itu. Yang baik bisa menjadi jahat, yang jahat menjadi baik. Itu perilaku. Sebuah perubahan yang muncul dari dalam. Sedangkan keadaan sebuah perubahan yang terjadi oleh karena lingkungan sekitarnya, sesuatu hal yang ada di luar daripada manusia. Uzia mengalami perubahan oleh karena dia keberhasilan yang begitu luar biasa. Dia sehingga seolah-olah merasakan bahwa dulu waktu dia kecil, banyak bangsa yang dia taklukkan, dia butuh kekuatan Allah. Begitu dia besar dengan jumlah tentara yang semakin kuat, apa yang terjadi? Seolah-olah Allah sudah tidak dibutuhkan, maka dia tinggi hati. Bahkan dia masuk ke rumah Allah ataupun bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran. Kenapa itu menjadi sebuah larangan dan kenapa ini dicap sebagai seorang tinggi hati? Karena Uzia merampas apa yang sudah menjadi tugasnya para imam keturunan Harun. Dengan sombongnya dia sudah nggak perlu imam-imam kamu yang mempersembahkan. Sekarang saya sudah kuat, saya sudah punya pasukan yang kuat. Kalian nggak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran. Biarkan saya mempersembahkan korban bakaran. Betapa sombongnya Uzia.
Tapi di sini kita bisa lihat 52 tahun usia bisa memerintah bangsa Yehuda. Tapi di akhir daripada kehidupannya, Uzia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu orang-orang yang akan terusir dari Taman Eden itu kayak gitu. Mengawali kehidupan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan perbuatan baik, dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, tetapi mengakhiri kehidupan dengan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat orang-orang akan terusir dari kekekalan hidup. Sama halnya ketika Adam dan Hawa, mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka ada di Taman Eden. Begitu dosa jatuh dan mereka harus diusir. Bagaimana supaya Adam dan Hawa bisa kembali lagi untuk masuk di dalam kekekalan ataupun Taman Eden? Dia harus bertobat. Bagaimana kita juga ketika kita mengalami perubahan, mengawali hidup dengan hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi masa-masa sekarang kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, perbuatan dosa kita begitu kuat di dalam diri kita. Hati-hati, jangan sampai kita sampai akhir hidup kita dalam keadaan berdosa. Kembali kepada sebuah kehidupan benar, itu akan mengembalikan kita kepada kekekalan hidup yang menjadi hak kita di awal. Ya. Tapi kalau kita tidak kembali di masa akhir hidup kita tetap hidup berubah, tapi berubah dengan kehidupan jahat, maka kita akan terusir dari surga Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada diri Uzia. Masa dia lemah, masa dia kecil, dia hidup benar. Saya nggak tahu dalam cerita ini apakah Nabi Zakaria sudah mati ataupun meninggal dunia, sehingga Uzia tidak ada lagi orang yang mentorin dia, sehingga dia berubah. Kan banyak sekarang orang begitu mentornya, orang yang mengarahkannya meninggal, tidak lagi mengarahkan, kan sudah nggak ada lagi orang yang seolah jadi pagar. Tapi hari ini kita bisa melihat Uzia yang mengalami perubahan hidup. Yang pertama, keadaannya berubah. Yang kedua adalah perilakunya berubah. Saya mau juga jemaat Tuhan perilakunya berubah, tetapi berubahlah dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Itulah perilaku perubahan yang harus ada dalam diri kita. Baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan kita akan lanjutkan untuk nanti perjamuan kudus, tapi kita akan berdoa dulu. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai kami bersyukur kepadamu kalau kami hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kami baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami sama-sama saat ini belajar tentang kehidupan Raja Uzia. Tuhan, Engkau melihat bahwa di dalam diri Uzia, di masa umur 16 tahun dia telah diangkat menjadi raja. Dia menjadi raja yang berhasil. Dia taklukkan banyak bangsa-bangsa, dan segala hal berkaitan kerajaan Yehuda mengalami keberhasilan yang luar biasa oleh karena kehidupan Uzia yang takut akan Allah. Tetapi Tuhan, hal yang sangat miris dan memprihatinkan adalah di mana ketika Uzia berubah menjadi orang yang tinggi hati oleh karena keberhasilannya. Kami rindu Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kehidupan kami, keadaan kami boleh berubah, tetapi biarlah ketika perilaku kami juga berubah, kami adalah berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih mencari firman Tuhan, lebih berubah, yang lebih berpadanan dengan Injil Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus Allah bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi untuk semakin membuka kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama
bisa tatap muka, kita beribadah, kita memuji nama Tuhan, dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita boleh bersyukur buat pagi hari ini kita bisa masuk di dalam perjamuan kudus, karena kalau online perjamuan kudus rasanya kurang serak ya. Tetapi puji Tuhan kita bersama-sama bisa melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Nanti saya undang kepada Bapak Sony dengan Bapak Rival untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Maaf ya, 23 sampai 26. Saya akan baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai dasar kita masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Dan nanti leader akan menyanyikan pujian, dan setelah itu berdoa, dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan. Haleluya, mari kita siapkan hati, siapkan hubungan kita sama Tuhan. Kasih berlimpah saat masuk ke dalam. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan Roh Kudus-Mu, pujian
Siapkan hati kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk mengambil perjamuan suci-Mu ya Bapa. Biar perjamuan suci-Mu ini bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menerima air dan roti ini Tuhan, air anggur dan roti ini Tuhan, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Saat masuk ke hadirat-Mu, aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembah pujian bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layankanku menghampiriku. Mari ambil saudara. Melihat aku bahwa dilayakan. Haleluya. Mari ambil aku dan kami menjadi kekuatan kita baca yang baik. Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, yang kekasih di dalam Tuhan, apakah ada jemaat yang belum dapat? Masih ada, baik roti maupun anggur. Baik, jikalau sudah, mari kita buka dulu bersama-sama ya, persiapkan.
Baik, kalau kita sudah mempersiapkannya, kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Maka tiba saatnya di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan 12 rasulnya, dan Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Karena aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh penggenapannya di dalam kerajaan surga." Lalu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Katanya, "Ambillah dan bagi-bagikanlah di antara kamu. Karena aku berkata, mulai sekarang ini aku tidak akan meminumnya lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, Yesus mengucap syukur, lalu dipecah-pecahkannya roti ini, dan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, supaya ini menjadi suatu peringatan akan aku." Pada pagi hari ini kita memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus, di mana kita mengingat akan segala perbuatan Yesus, di mana Dia mau menyerahkan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib untuk mengubah hidup manusia yang percaya kepadanya dari kebinasaan masuk kepada kehidupan. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih. Kita sudah percaya kepada Yesus, di mana kita tahu bahwa kehidupan kita diubah oleh Yesus, bahwa kita hidup bersama dengan Yesus karena persembahan tubuh daripada Kristus bagi kita umat manusia. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna menjadi hancur, penuh dengan bilur-bilur karena cemeti serdadu Romawi. Tetapi oleh kuasa bilur-bilurnya, bagi umat yang percaya kepadanya, Yesus Kristus adalah anak Allah, maka segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Percayalah. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami umat manusia, sehingga Tuhan Yesus mengubah hidup kami. Hidup yang tidak baik menjadi baik, di mana kami boleh belajar takut akan Tuhan. Karena di dalam kami takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau telah ajarkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami harus berubah.
Karena Yesus yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus yang suci, darah Yesus yang mahal harganya, telah membayar lunas segala dosa-dosa kita, sehingga kuasa maut tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Mari kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus, dan kita akan minum bersama-sama darah Yesus di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
kasih buat siang hari ini, di mana kami bersama-sama telah melaksanakan perjamuan kudus. Kami mengerti Tuhan, perjamuan kudus ini menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Di waktu kami letih, di waktu kami lemah, di waktu kami lesu, kami ingat Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kami. Kami akan bangkit kembali. Kami akan setia seperti Yesus. Kami mengiring Tuhan selama-lamanya sampai napas yang terakhir. Terima kasih buat perjamuan pada siang hari ini. Semuanya mendatangkan berkat bagi kami yang melaksanakan perjamuan kudus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Berkat Tuhan melimpah disurahkan bagi umatnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami tutup perjamuan kudus pada siang ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Umat yang percaya katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita berlimpah pada hari ini saudara. Amin. Siapkan, tiba saatnya kita memberi. Siapkan amplop-amplop yang sudah diberi. Yang di rumah yang mau memberikan persembahan itu nanti ada di bawah layarnya, mungkin ada nomor rekening saudara. Belajar memberi saudara jika ingin diberkati. Ingin diberkati kan? Beri yang terbaik. Bukan diberkati yang terbaik, beri yang terbaik. Ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Beri yang terbaik padamu. Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat bukan duit, Tuhan melihat kerelaan hati kalian. Haleluya. Ada pengumuman sambil beredar persembahan. Ada pengumuman. Oh ya, ini jangan lupa ya apa? Bekas perjamuannya, tolong nanti buangnya di dikumpulin. Ada pengumuman saudara. Yang pertama adalah ibadah umum raya tetap diadakan offline serta online. Ada di YouTube-nya juga. Yang tidak bisa datang bisa lihat. Yang datang ini harus divaksin ya. Kalau sudah bisa, kalau bisa sudah divaksin saudara, biar sehat dan tetap kuat dalam Tuhan juga ya. Nomor kedua, yaitu yang datang offline harus sudah divaksin. Udah tadi ya, dalam keadaan sehat, nggak boleh demam-demam, nggak boleh datang dulu. Ketiga adalah sekolah minggu tetap secara online di YouTube. Sekolah minggu tetap online. Teens tetap Zoom jam 11. Kalau teens tiap hari minggu jam 11 saudara. Kita bertemu supaya mereka kuat ya, punya anak teens itu sekitar SMP, SMA. Mari ikut gabung ke saya, WA saya aja, nanti kita gabung. Sebab tanpa bimbing, zaman-zaman sekarang ini bahaya saudara. Bayangin, ibadah nggak ada ya. Kalau kita biarkan saja anak muda itu, bahaya sekali. Next untuk masa depan kehidupannya. Kemudian ibadah doa pengerja setiap Kamis jam 7 malam by Zoom. Kemudian ibadah komunitas setiap hari Jumat jam 6 sore secara offline di gereja, ada offline. Dan juga bisa yang tidak bisa tatap muka itu bisa by Zoom juga ya. Nanti double jadinya. Boleh di rumah, boleh datang. Kalau kangen gitu ya, kita ya tahu kangen sama Tuhan. Kangen sama Tuhan di mana aja sih sebenarnya. Kita bisa berdoa. Tapi kalau berkumpul kayaknya lebih gimana gitu ya. Nomor 7 yaitu ibadah kaum pria setiap hari Senin. Pria-pria yang hari Senin ya. Jangan lupa
Sebulan sekali doang di minggu terakhir. Bohong pria tuh, jangan lewatkan. Ya, terus yang terakhir lagi ibadah harus habis ibadah harus langsung pulang katanya. Ya, ada lagi? Ada tamu. Poin nomor 4, kaum muda offline. Oh iya, kaum muda. Kaum muda offline ya, kaum muda ya. Jam 1 siang setiap hari Minggu. Ya oke? Ada lagi? Oh ya, minggu depan ada tamu. Minggu depan Deborah ya? Oh bukan Deborah, saya yang khotbah. Kalau saya yang khotbah masih hancur ya. Ada lagi yang namanya Deborah, luar biasa saudara. Yang khotbahnya tuh perempuan tapi Deborah tuh hakim. Kalau di firman Tuhan kan Deborah seorang hakim ya. Ini benar-benar straight ya. Oke, ada lagi pengumuman? Tidak ada? Mari kita siapkan hati buat pulang. Siapkan hati buat pulang ya, karena Tuhan baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Yuk katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku mau ku bersyukur Bapa. Ku sudah ibadah, oh luar biasa ibadahnya Tuhan. Karena Engkau hadir Tuhan, Engkau ada untuk kami. Tuhan, perkuat iman kami Tuhan. Beri semangat yang berapi-api untuk tetap melayani-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada-Mu saja. Karena orang lain mungkin tidak bisa kami buat mengharapkan Bapak. Banyak yang mengecewakan Tuhan, tapi bersama-Mu Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur. Sekarang emori Papa Rayasun, Anda pulang dengan penuh rahmat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Minggu depan kita akan bersama kembali saudara. Haleluya Yesus. Silakan doa berkat Oma untuk kita. Doa berkat. Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah
Amin. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan Amin. Bagi diberkati, berilah